Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Magang 1 di MTSN 3 Kediri yang beranggotakan Lailatul Rizki, Ferry Cahyono, dan Wifki Nikmatul Ilahi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Yang pertama yakni profil madrasah. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kediri beralamat di Jalan Pahlawan nomor 74, Desa Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kediri terakreditasi A berdasarkan sertifikat 200/BAP strip S M SK angka Romawi 10/2016. Selanjutnya visi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kediri. Unggul dalam prestasi, terdepan dalam iptek, teladan dalam imtak. Selanjutnya, misi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kediri. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan intensif baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik yang ditunjang dengan sarana dan prasarana. Yang kedua, memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang memadai sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, membekali siswa untuk mampu memiliki kemantapan akidah, kedalaman agama, dan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan yang konduktif baik intern guna menciptakan lembaga yang harmonis dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang slide kebudayaan di MTSN 3 Kediri. Banyak sekali kebudayaan yang dijalankan oleh para siswa-siswi maupun para pendidiknya di MTSN 3 Kediri. Di antaranya, 1. Selalu menerapkan protokol kesehatan. Pada masa pandemi kali ini, sekolahan sangat ketat dalam masalah protokol kesehatan. Ketika siswa-siswi datang, para guru yang bertugas mengecek suhu tubuh para siswa-siswinya dan menyemprotkan hand sanitizer. Kemudian, kebudayaan yang kedua adalah melakukan 3S. Apa sih 3S itu? 3S adalah senyum, salam, dan sapa. Siswa-siswi memberikan salam, senyum, dan sapa kepada dewan guru yang piket pada hari itu dan sudah berbaris di depan kantor. Kemudian, kebudayaan yang ketiga adalah memutar murotal Asmaul Husna setiap pukul 6:30. Kemudian kebudayaan yang keempat adalah membaca Al-Quran bersama sebelum melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian kebudayaan yang selanjutnya adalah memakai busana muslim pada hari Jumat. Pada hari Jumat ini adalah hari yang sangat berbeda. Para bapak guru dan para siswa menggunakan busana muslim dan memakai sarung. Tidak lepas dari itu, mereka juga tetap memakai sepatu. Kemudian, kebudayaan pada hari Jumat itu tidak hanya memakai busana muslim, tetapi juga mengadakan infak yang dilaksanakan oleh OSIS yang ada di madrasah tersebut. Kebudayaan selanjutnya adalah sholat duha, sholat duhur, dan sholat Jumat secara berjamaah. Tetapi pada masa pandemi ini, karena keterbatasan waktu, maka sholat duha, duhur, dan sholat Jumat berjamaah ditiadakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Kompetensi guru ini meliputi empat hal, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik. Yang pertama adalah
Guru menjelaskan materi dengan baik dan mudah difahami oleh peserta didik. Yang kedua, guru sangat memperhatikan murid-muridnya baik dalam pemahaman materi maupun sikap dan perilaku para siswa-siswi. Yang ketiga, guru memberikan contoh yang terjadi di lapangan untuk menguatkan materi yang dijelaskan dan agar para peserta didik dapat memahaminya dengan mudah. Yang keempat, guru memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik apabila di antara peserta didik itu dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut, yang akan menjadi nilai tambahan. Kemudian, kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kepribadian ini meliputi guru berpakaian sopan dan sesuai dengan seragam yang telah ditentukan oleh madrasah. Dalam mengajar, guru berpenampilan sangat rapi dan sopan, karena seyogyanya guru adalah sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi peserta didik atau murid-muridnya. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi sosial. Dalam berbicara dengan orang lain, guru menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung lawan bicara atau menggunakan kata-kata yang sopan. Biasanya guru menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, baik dalam menjelaskan materi maupun berkomunikasi dengan sesama guru maupun sesama karyawan di madrasah tersebut. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah kompetensi profesional. Dalam menjalankan tugasnya, guru selalu beracu pada RPP yang telah dibuat untuk berpedoman dalam menjelaskan materi. Yang pertama, dalam menjelaskan, guru mengacu pada RPP yang telah dibuatnya. Yang kedua, guru berpedoman pada LKS ataupun modul. Dalam menyampaikan materi dengan sebaik mungkin agar peserta didik dapat memahami penjelasan. Guru juga memberikan waktu tanya jawab kepada siswa-siswinya yang belum memahami materi yang telah disampaikannya. Guru akan dengan senang hati menerima pertanyaan dari siswa-siswinya dan akan menjawabnya dengan sebaik mungkin. Guru juga akan memberikan contoh yang terjadi di lapangan agar siswa-siswi tersebut paham terhadap penjelasan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu pengamatan peserta didik. Di MTSN 3 Kediri ini banyak karakteristik yang bermacam di antara siswa-siswi. Di antaranya adalah ada yang semangat dalam belajar, ada yang ceria, ada yang ramai sendiri, dan ada yang tidur ketika guru menjelaskan. Dalam bersosialisasi, siswa-siswi MTSN 3 Kediri ini sangat baik. Ketika dia bertemu di jalan, biasanya dia akan menyapa dan memberikan salam kepada mereka. Kemudian dalam mengembangkan bakatnya, siswa-siswi ini diberi ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh madrasah. Mereka boleh memilih sendiri sesuai dengan keinginan dan bagaimana bakatnya akan bisa berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Cahyono dengan NIM 202011114. Anggota sekaligus Ketua Magang 1 di MTSN Negeri 3 Kediri. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi lanjutan dari teman saya di kelompok saya, yaitu tentang pengamatan proses pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Di dalam menyiapkan pembelajaran yang efektif sebelum pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan rancangan
pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP agar dapat membantunya dalam mengajar yang sesuai dengan standar kompetensi. Bapak atau Ibu guru di MTSN Negeri 3 Kediri akan melakukan proses belajar mengajar dengan melihat modul buku yang digunakan sebelumnya. Penjabaran tujuan pembelajaran ke dalam pembelajaran khusus atau indikator, membuat perencanaan penilaian untuk mengukur dalam pembelajaran, menentukan metode dengan proses belajar mengajar serta menentukan dan memilih media yang akan digunakan. Namun ada juga persiapan lain yang dilakukan Bapak Ibu guru seperti menampilkan penampilan guru yang harus rapi agar mencerminkan kepribadian guru yang sesungguhnya, sehingga siswa-siswi otomatis akan mencontoh guru tersebut. Jikalau ada guru yang tidak sempat mempersiapkan persiapan pembelajaran, biasanya tergantung kompetensi dan kemampuan sendiri dari guru tersebut untuk mengisi kelas dengan metode penugasan atau hafalan. Kemudian membuka pembelajaran. Dalam membuka pembelajaran, Bapak atau Ibu guru MTSN Negeri 3 Kediri biasanya melakukan pembiasaan sebelum memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar siswa-siswi di kelas, melihat kebersihan kelas juga, dan siswa-siswinya diminta untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian mengabsen siswa-siswinya satu persatu, dan apabila terdapat siswa-siswi yang tidak masuk, guru menanyakan alasannya kepada sekretaris. Guru melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya, lalu mengaitkan materi hari ini. Bila mana materi pada pertemuan sebelumnya ada yang belum paham, akan mengulangi secara sekilas penjelasan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ilmu yang diberikan dapat diserap sempurna oleh siswa-siswinya. Selanjutnya, guru menjelaskan tentang materi yang diajarkan dalam pertemuan ini dan memberikan kesempatan kepada para siswa-siswinya untuk bertanya jika ada penjelasan yang belum dipahami. Bila mana tidak ada pertanyaan, sang guru memberikan post-test atau tes berupa formulir untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa-siswi terhadap materi yang dipelajari. Kemudian inti pembelajaran. Inti dari proses pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang sudah mencapai tujuannya. Pada tahap ini materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum. Jadi guru menjelaskan tentang materi yang diajarkan dalam pertemuan ini. Guru menggunakan bahasa Indonesia agar siswa-siswinya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan lain dari penggunaan bahasa Indonesia ini saat pembelajaran agar siswa-siswinya mudah memahami penjelasan materi tersebut, karena ada beberapa siswa-siswi yang tidak bisa bahasa Jawa, seperti siswa-siswi yang berasal dari asalnya jauh gitu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia saat mengajar maupun berkomunikasi dengan tujuan menanamkan jiwa nasionalisme juga melatih siswa-siswi dalam penguasaan bahasa pemersatu bangsa ini. Guru juga aktif memberikan kesempatan kepada para siswa-siswinya untuk menjawab soal yang telah diberikan dengan mempersilahkan satu persatu siswa-siswinya untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. Selain itu, guru membagi kelompok untuk siswa-siswi berdiskusi atas suatu permasalahan yang diberikan, kemudian dengan acak menunjuk salah satu dari anggota kelompok diskusi itu untuk memaparkan satu hasil diskusi kelompoknya. Selain itu, guru memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR sebagai latihan tambahan di rumah agar di rumah itu siswa-siswinya dapat belajar. Sebelum menutup pembelajaran, guru mereview materi yang diajarkan dan beritahu materi apa yang akan dibahas untuk pertemuan berikutnya. Dalam proses belajar mengajar, Bapak atau Ibu guru MTSN Negeri 3 Kediri memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan dengan menggunakan metode dan strategi tertentu sesuai dengan kreativitas mengajar para guru. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peserta didik dapat melakukan proses belajar yang menyenangkan dan tidak merasa jenuh, serta hasilnya nanti dapat maksimal dengan bekal ilmu yang terus melekat dalam otak peserta didik, sehingga saat mereka lama tidak belajar mengenai materi tersebut, mereka para peserta didik dapat mengingat dengan sempurna apa yang dia pernah pelajari. Yang selanjutnya, kesan dan pesan. Kesan selama magang 1 di MTSN Negeri 3 Kediri, yaitu kesan yang kami peroleh beraneka ragam, mulai dari mengetahui budaya madrasah sampai belajar mengenai menjadi pendidik atau guru yang baik dan kompeten. Banyak sekali ilmu yang didapat yang tentunya ilmu tersebut tidak pernah kami dapatkan sebelumnya, seperti mengetahui cara mengelola kelas, madrasah, tata usaha, perpustakaan, dan lain-lain. Kami juga belajar menentukan respon yang tepat terhadap kondisi peserta didik, belajar bijak dalam mengambil kebijakan kritis saat situasi kritis di dalam madrasah, dan belajar mengambil keputusan saat beberapa kelas
mengalami saat kelas mengalami jam kosong. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan pengalaman yang tidak pernah kami dapatkan di bangku perkuliahan, yaitu pengalaman mengajar peserta didik karena diberikan amanah oleh guru madrasah dan kami selalu menyanggupinya. Sebagai pengalaman pertama kami mengisi jam di kelas, kami bisa mendapatkan banyak ilmu mengenai kerjasama tim, magang, komunikasi dengan guru pamong maupun dengan kakak tingkat yang sedang magang 3 di MTSN Negeri 3 Kediri. Begitu banyak kesan menyenangkan selama magang 1 di MTSN Negeri 3 Kediri yang tentunya terlalu banyak bila diungkapkan dengan sebuah kata-kata. Namun saya sebagai ketua magang MTSN Negeri 3 Kediri memiliki pesan satu bagi sekolah atau madrasah MTSN Negeri 3 Kediri sudah sangat baik dalam memberikan fasilitas kepada peserta didiknya, namun akan lebih baik lagi mengupayakan untuk menunjang fasilitas tambahan di MTSN Negeri 3 Kediri agar siswa-siswinya lebih nyaman dalam belajar. Yang saya lihat adalah fasilitas kamar mandi atau WC siswa-siswi lebih dijaga kebersihannya, serta stok menu di kantin lebih ditambah agar siswa-siswi di MTSN 3 Kediri tidak keluar area madrasah untuk membeli makanan. Kemudian untuk saran untuk guru, pesan untuk guru di madrasah MTSN Negeri 3 Kediri yaitu kepada pendidik diharapkan untuk memantau lebih siswa untuk memberikan dorongan motivasi agar lebih bersemangat dalam belajar serta untuk mengawasi lebih kepada siswa-siswinya untuk tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah, seperti memantau perilaku siswa di luar sekolah, semisal waktu pulang sekolah lebih diperketat lagi karena waktu tersebut sangat krusial untuk memungkinkan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang kurang baik seperti merokok dan lain sebagainya. Kemudian pesan untuk siswa-siswi kepada siswa-siswi diharapkan agar meningkatkan prestasi dan memotivasi dengan belajar. Ikuti ekstrakurikuler yang ada berdasarkan minat dan bakat kalian, karena dari ekstrakurikuler itulah dilatih dan diasah kemampuan kalian. Kemudian dalam ranah akademik sempatkan waktu kalian untuk membaca buku, baik itu buku perpustakaan maupun e-book dari sumber internet, karena dengan membaca buku sama dengan menjemput ilmu. Ilmu tidak bisa datang dengan sendirinya tanpa dijemput dengan membaca buku. Aktif bertanya dan saling sharing kepada teman-teman ataupun organisasi di ranah ekstrakurikuler yang kalian ikuti tadi. Sekian, wassalamualaikum. Bila ada kesalahan atau salah kata dari salah sikap juga dari kami anggota sekaligus magang 1 dari MTSN Negeri 3 Kediri minta maaf yang sebesar-besarnya dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.